Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang Pak, Siang Pak. Waalaikumsalam. Nah, habis istirahat, udah kenyang semuanya lah ya. Jangan ngantuk lagi jadinya. Kita lanjutkan pembelajaran sejarah Indonesia, yaitu kehidupan awal masyarakat praaksara di Indonesia. Itu terlihat gambar Indonesia zaman prasejarah. Saya ambil dua gambar aja, simpel mengenai peninggalan kebudayaan yang pernah ada. Itu ada sarkofagus dan juga batu perkakas yang digunakan manusia purba. Nantinya sebelum mempelajari manusia purba, tentunya akan ada gambaran sejenak mengenai kehidupan sebelum adanya manusia, yaitu tentang bagaimana proses pembentukan bumi sebelum kita tinggal sekarang ini. Sebelum kita laksanakan pembelajaran, jangan lupa di absen sudah saya kirim di Google Classroom, nanti diisi ya. Dan untuk melanjutkan pembelajaran, saya minta salah satu dari kalian semuanya untuk memimpin berdoa bersama-sama. Silakan, Tirja, ketua kelas yang paling ganteng, memimpin kawan-kawannya untuk berdoa. Bapak lebih ganteng, Pak. Bapak, saya lebih ganteng ya, saya udah laku ya, mungkin. Ya, baik teman-teman, sudah siap untuk belajar. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sudah Pak. Sudah siap belajar. Amin. Kita lanjutkan. Pada kesempatan hari ini, kompetensi dan indikator kalian bisa lihat 3.3.1 mengenai terbentuknya bumi dan manusia purba di Indonesia. Terus untuk keterampilannya menyajikan informasi mengenai kehidupan manusia purba dan tujuan pembelajaran bisa dilihat melalui problem based learning. Kalian semua diharapkan mampu menganalisis dan memberikan contoh proses terbentuknya kehidupan bumi dan manusia purba. Ya, mengenai gambaran proses terbentuknya bumi. Setelah dilihat tentunya kan kalian punya pemikiran masing-masing ya mengenai bentuk-bentuk planet pada masa itu dan proses pembentukannya. Dan menurut ilmu geologi tadi bisa dibagi menjadi 4 zaman, ada Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, Neozoikum. Nah, dari 4 zaman ini nanti yang menjadi tugas kalian dalam kelompok. Silakan nanti kalian diskusi. Selanjutnya di Neozoikum lah, inilah yang paling menarik karena manusia mulai muncul di Neozoikum ini yang terbagi menjadi 2 zaman, tersier dan kuarter. Kira-kira ada yang tahu nggak zaman tersier atau kuarter manusia mulai muncul? Ada yang tahu? Belum Pak. Belum? Mulai munculnya manusia. Tadi, Pak. Mulai munculnya manusia itu antara tersier sama kuarter itu masuk di zaman kuarter. Nah, itu kan ada di zaman Neozoikum. Iya. Di zaman kuarter ini yang terbagi menjadi 2, ada Pleistocene dan Holocene. Kalau Pleistocene atau Diluvium, kalau Holocene itu Alluvium. Ada 2 hal yang membedakan antara Pleistocene dan Holocene. Kalau Pleistocene itu pembekuan es di kutub utara itu sangat tinggi, dan Alluvium itu sudah mulai proses pencairannya, dan disinilah manusia mulai muncul, manusia purba maksudnya. Berikutnya akan Bapak bagi kelompok 1 nanti membahas mengenai
Archaeozoikum atau Azoikum. Anggotanya Tirza, Sartika, Susi. Kelompok 2 membahas mengenai Paleozoikum, anggotanya Siti, Juliasman, Steni. Kelompok 3 membahas zaman Mesozoikum, anggotanya Yudi, Ayu. Kelompok 4 membahas zaman Neozoikum, anggotanya Sofi dan Sandi. Mungkin dari tugas kelompok masing-masing, kira-kira sudah paham ya? Silakan nanti diskusi sama kawan-kawannya, mencari pengertian ataupun ciri-ciri karakteristik pada zaman tersebut. Azoikum itu apa, Paleozoikum apa. Kira-kira perlu waktu berapa menit untuk mengerjakan? Apa? Belum Per ini. 10 menit, Pak. 10 menit cukup atau 15 menit? Iya, Pak. Nanti akan Pak. oh ya 15 menit. Silakan 15 menit dari sekarang diskusi sama kelompoknya dan nanti salah satu perwakilan dari kelompok untuk memberikan pembahasan ataupun menjelaskan karakteristik zaman-zaman tersebut. Sudah bisa dimulai? Kelompok 1, 2, 3, 4. Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Kelompok 4, Pak. Udah, siapa dulu? Sesuai urutan aja, Pak. Sesuai urutan kelompok 1. Tirza, Pak. Kelompoknya Tirza, Sartika sama Susi. Silakan salah satu mewakili. Ayo kawan-kawan, tunjukkan Ya, semangat. Pak, saya. Oh ya, silakan Tika. Tika, maaf nih lagi. Arkeo. Ya, Ayo. saya ya. Saya dan kelompok saya tadi mendapatkan kelompok Archaeozoikum. Sesuai yang saya cari dari kami cari dari hasil diskusi kami, Archaeozoikum atau Arkaikum adalah zaman tertua yang berlangsung kira-kira 2.500 juta tahun. Terima kasih. Kelompok 1 dari diwakili oleh Sartika. Tadi jawabannya sudah sesuai. Pada zaman ini keadaan bumi masih sangat panas dan belum ada tanda-tanda kehidupan, dan mulai akhir zamannya mulai ada kehidupan sedikit demi sedikit karena bumi masih sangat panas, belum ada oksigen. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Curah hujan masih sangat besar, itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawaban dari kelompok 2. Berarti tanda-tanda zaman Paleozoikum itu sudah mulai ada kehidupan, tapi meskipun iklim atau curah hujan masih sangat tinggi dan iklim berubah-ubah istilahnya ya. Selanjutnya kelompok 3 yang membahas mengenai Mesozoikum. Untuk pertemuan hari ini membahas mengenai masa Mesozoikum atau yang biasa dikenal dengan sebutan zaman sekunder atau zaman reptil. Zaman ini berlangsung kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Terima kasih Yudi yang paling imut atas pemaparannya. Zaman Mesozoikum itu zaman mulai adanya makhluk-makhluk besar, mungkin seperti dinosaurus, Tyrannosaurus dan lain sebagainya. Itu masih banyak film-filmnya. Kalau saya putarkan mungkin sehari semalam kita akan nonton aja terus, jadi belajar, jadi nonton suka-suka kita. Yang terakhir kelompok 4 Boleh Pak, membahas Sandi Pak. mengenai Neozoikum, anggotanya Sofi dan Sandi. Silakan salah satu mewakili. Terima kasih, kami dari kelompok 4 membahas tentang zaman Neozoikum. Setelah kami membahas tentang Neozoikum adalah zaman hidup baru atau di mana bumi itu sudah sangat-sangat stabil dan banyak terdapat mamalia dan hewan-hewan yang menyusui, dan juga mulai pada masa ini mulai ada tanda-tanda kehidupan manusia. Ya, terima kasih Sandi.
dari pemaparan kerja kelompoknya mengenai zaman Neozoikum. Kita lanjutkan setelah zaman keempat zaman yang sudah dibahas oleh beberapa kelompok tadi, 1, 2, 3, 4. Itu ada zaman Pleistosen atau Diluvium. Pada masa ini zaman Pleistosen atau Diluvium adalah zaman kita kenal sebagai zaman es atau zaman glasial, karena memang adanya pembukuan es di kutub utara dan selatan itu yang berlangsung sekitar 600 tahun yang lalu. Dan pada masa inilah mulai muncul kehidupan manusia. Yang kemudian selain adanya pembukuan kutub utara dan kutub selatan, itu nanti di situ ada proses pencairan yang terjadi beberapa tahun mengikuti iklim. Kadang membeku, kadang mencair. Jadi makanya nanti ada terbentuk kalau di wilayah Indonesia kita ini ada paparan Sunda dan paparan Sahul. Selanjutnya setelah zaman Pleistosen itu ada zaman Holosen atau yang dikenal dengan Aluvium. Kalau zaman Aluvium ini berlangsung setelahnya yaitu sekitar 20.000 tahun yang lalu dan mulai muncul manusia purba jenis Homo sapiens dan Homo Quadrakensis atau yang dikenal dengan manusia cerdas karena pola pikirnya sudah menghasilkan peralatan-peralatan dan cara hidupnya itu sudah mulai agak maju dari makhluk atau manusia sebelumnya. Dan ada yang mengatakan atau tokoh-tokoh ini spesies Homo Quadrakensis dan juga Homo sapiens adalah merupakan nenek moyang manusia modern. Dan perlu kalian ketahui zaman Holosen ini pembukuan es di kutub utara itu sudah mulai berkurang dan tidak seperti zaman-zaman sebelumnya. Setelah zaman Holosen, zaman kuarter, tanda-tanda kehidupan manusia yang mulai berkembang biak dengan banyak. Selain zaman berdasarkan geologi, pembagian zaman juga didasarkan pada ciri karakteristik manusia yang hidup di awal pada masa itu. Yaitu ada di 4 masa berburu mengumpulkan makanan tingkat sederhana, yang kedua masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, dan yang ketiga masa bercocok tanam, yang keempat terakhir masa perbegian. Dari keempat zaman ini nanti kita akan bahas satu persatu bagaimana karakteristik zaman tersebut. Nah, ini adalah gambar manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Perakiraan manusia yang hidup pada masa itu gambarnya seperti inilah. Kalau zaman saya masa kecil juga berburu, tapi nggak seperti ini, masih sudah menggunakan pakaian, pakai sendal juga. Kalau ini kan nggak pakai sendal, nggak pakai pakaian, cuma penutup kelamin aja. Kehidupan penduduk pada masa ini adalah sederhana sekali, sepenuhnya tergantung pada alam. Apa yang bisa dimakan, yang disediakan oleh alam, itulah yang dimakan. Belum mengenal bagaimana memproduksi atau bercocok tanam. Berikutnya mereka hidup mengembara dari tempat satu ke tempat yang lain. Dan daerah-daerah yang dipilihnya adalah daerah yang mengandung persediaan makanan dan air yang cukup menjamin untuk kelangsungan hidupnya. Seandainya daerah itu sudah nggak produktif lagi atau susah cari makan di situ, mereka tetap mengembara ke tempat yang lain. Dan tempat tinggal mereka belum menetap, masih berpindah-pindah atau yang dikenal dengan kehidupan nomaden, mengikuti makanan atau hewan buruan. Berikutnya masa berburu tingkat lanjut, yaitu pada masa ini corak kehidupan yang berasal dari masa sebelumnya tidak masih berpengaruh, nggak beda jauh dengan masa sebelumnya. Mereka masih berpindah-pindah, hidup berburu dan mengumpulkan makanan yang terdapat pada alam sekitar, yang dilanjutkan dari mereka hidupnya seperti itu dibuktikan dengan adanya salah satu kejauhan mau dengar, itu tumpukan sampah kerang
yang biasanya di sekitar pantai. Terus alat-alat yang digunakan itu berasal dari batu dan juga dari tulang. Tempat-tempat pemukimannya itu antara lain di tepi-tepi pantai yang ada ceruk atau pedalaman dan gua-gua. Berikutnya, kalian bisa lihat di gambar, itu ada gambar bercocok tanam, membaca dan sebagainya. Jadi pada masa ini adalah masa bercocok tanam. Sistem hidup mereka pun juga sudah berbeda. Sistem bercocok tanam yang dikenal dengan sistem persawahan dapat menggunakan lahan yang terbatas sesuai dengan tingkat kesuburan tanahnya. Hal inilah yang mengakibatkan masyarakat tidak lagi berpindah-pindah. Dia berusaha untuk mencari tanah yang lebih subur untuk bertahan lama. Dan masa ini sudah mulai dikenal dengan food producing karena mereka sudah bisa menghasilkan atau mengolah bahan untuk dijadikan produksi pangan. Kalau masa sebelumnya itu food gathering, mereka hidup berpindah-pindah tergantung pada alam. Pada masa ini sudah dikenal dengan food producing. Pada kehidupan masa bercocok tanam ini munculnya sistem perekonomian dalam hal kehidupan masyarakat. Hal ini karena dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup, sistem pertukaran barang dengan barang. Kalau zaman sekarang kan udah memakai uang, kalau zaman dulu nggak ada menggunakan uang, tapi menggunakan barang yang mereka miliki, tukar satu sama lain, saling melengkapi. Selain mereka hidup bercocok tanam, kemajuan juga sudah mulai dicapai pada masyarakat ini, dilihat dari alat-alat yang digunakan sudah mulai rapi, sudah mulai diasah dan yang sebagainya, dan mereka sudah bisa atau memanfaatkan tenaga hewan sebagai alat bantu untuk mengolah lahan, contoh untuk membaca dan sebagainya. Bisa dilihat dari gambar, masa perundagian ini adalah contoh gambar orang-orang yang sedang membuat peralatan dari logam. Mungkin pada kesempatan ini pembahasan sampai sini dan Bapak akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan dan nanti setelah selesai silakan dikirim di classroom, diupload. Tugasnya adalah membuat peta penemuan manusia praaksara di Indonesia. Mengakhiri pelajaran, kita berdoa untuk agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Subhan. Sama-sama. Kita enggak diakhiri dengan doa ya, Pak? Oh iya, lupa doanya. Ya, silakan diakhiri doa dulu. Iya. Baik, teman-teman, berdoa selesai.